سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام فعلنا ببركاته وبكم في الدارين آمين. قال كان الحبيب عيدروس الحبشي رضي الله عنه يفيد على قوله إن من وقر شيخا قيد الله له من يوقره أن ذلك مما يدل على أنه يطول عمر الموقر للأشياخ حتى يصير شيخا موقرا. انتهى. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita beraneka ragam nikmat, dari nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masih kita dalam pembahasan seputar adab. Setelah setahun kita belajar tentang masalah ilim, kita melanjutkan pada fasal yang selanjutnya, al-adab ma'a kabiris sin. Adab kepada orang yang tua. Karena Habib Idrus al-Habsyi, dahulu Habib Idrus al-Habsyi, beliau pernah menafsirkan suatu perkataan ini dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna man waqqara syaikhan, sesungguhnya siapa orang yang memuliakan atau menghormati orang tua, qayyadallahu lahu, maka Allah akan gantungkan baginya man yuwaqqiruhu, orang yang akan menghormatinya. Ya, jadi siapa orang yang semasa hidupnya itu pernah menghormati orang tua, maka nanti ketika dia tua, orang yang muda akan menghormatinya. Annadzalika, beliau tafsirkan bahwasanya yang demikian itu menunjukkan bahwa orang yang menghormati orang yang tua akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ya, jadi ini pernah saya sampaikan waktu terakhir. Orang yang menghormati orang tua akan Allah panjangkan umurnya sampai dia jadi orang tua juga. Nanti yang mudaan hormatin dia. Maka kalau dari awal kita belajar, dari awal kita menjadi seorang anak sudah durhaka ame yang tua, durhaka ame guru, entar bakalan dia tua atau dia jadi guru didurhakain sama anak dan muridnya. Ya. Macam-macam banyak ya kita dengar. Ya, ada orang dia pengen belajar, tapi orang tua nggak kasih, ya udah ikutin sami'na wa ata'na. Karena ilmu bisa aja Allah kasih tanpa orang pergi kemana-mana. Ya, kita pengen nih berangkat pesantren, bapak kita nggak kasih, ikutin bapak kita. Walaupun ke pesantren tuh ilmunya banyak, tapi kalau orang tua kita yang ngelarang, sami'na wa ta'na. Ada salah seorang habib, nggak pernah ke Tarim, nggak pernah ke Yaman, nggak pernah ke luar negeri. Tapi ilmunya luas, ilmunya banyak. Saya pernah ketemu Habib ini bersama anaknya Bang Haji Daud, ya, Ustaz Ikhwan. Kita 2014 ke sono. Yaitu Habib Novel Al-Idrus. Yang sekarang masyhur, ya itu. Habib Novel Al-Idrus belajar gurunya sedikit gurunya. Dan Syekhul Futuhnya satu, yaitu Habib Anis. Ya. Beliau nggak pernah ke Tarim, nggak pernah ke Yaman, nggak pernah ke Mesir, tapi ilmu yang mana-mana datang ke beliau. Kenapa? Inilah keberkahan taat kepada orang tua. Ya. Jadi beliau itu, kata beliau nih, kata Habib Novel, saya itu kalau ada masalah ulama yang nyamperin. Ya, bukan beliau yang nyamperin ulama. Kenapa kok bisa begitu? Nah, Habib Novel muridnya Habib Anis. Siapa aja ulama datang ke Indonesia pasti ke rumah Habib Anis. Habib Zain bin Smith ke rumah Habib Anis, Habib Umar bin Hafiz ke rumah Habib Anis, Habib Salim bin Abdullah Syatiri ke rumah Habib Anis.
Dan Habib Anis selalu bilang sampai para ulama, ya Habib Umar, novel lu soal. Ini si novel punya pertanyaan. Novel tanya, Habib Umar nih depan ente. Nanya, Habib Umar, saya mau nanya nih kalau gini gimana, masalah gini gimana? Perlu ketarim enggak? Enggak. Habib Umar yang ke rumahnya, subhanallah tuh. Ya. Ini sama dengan dulu imam kita Imam Malik bin Anas. Kalau Imam Syafi'i itu jalan belajar ke mana-mana, ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman, ke Irak, ke Mesir. Imam Malik enggak, ulama yang nyamperin beliau itu, subhanallah. Nah makanya tadi kita kalau punya orang tua udah taatin aja, ikutin aja, insya Allah baik. Walaupun bertentangan dengan keinginan kita, selama orang tua kata baik insya Allah. Kalau mau nego boleh, mau nego, Mbak saya pengen ke Mesir nih Mbak, pengen ke Yaman. Jangan di sono Pak, nanti kalau kita pulang ilmu kita nambah, insya Allah akan ya ngangkat derajat kita. Oh silakan, gitu nggak apa-apa ya, boleh. Atau enggak gini, kita mau umroh, lu mau umroh, jangan. Tapi Pak ada yang berangkatin nih Pak, sayang gratis umroh. Oh gitu, yaudah boleh. Ya gitu. Jadi negosiasi boleh, tapi ngelawan jangan. Udah dikata jangan. Udah sami'na wa ta'na. Insyaallah. Lalu yang kedua, man taraka shafal awal, siapa orang yang ninggalin saf pertama makhafata an yudayyiqu ala ahli, karena takut dia nyempitin orang yang di saf itu, ya. Faqama fisani, kemudian dia diri di saf yang kedua, a'tahullah misla sawabis shafil awal, Allah kasih dia seperti pahala orang yang di saf pertama. Ini kita kadang kalau salat jamaah, kita kan pengen dapat saf pertama. Karena saf pertama itu saful malaikat. Ya, ketika imam diri, itu malaikat sholat di saf pertama bareng kita. Ya. Nah, ada orang pengen dapat saf pertama, tapi caranya nyempitin orang, jadi sempit. Ya. Nah, dimundur tuh ke saf kedua. Nah, kalau dia niatnya mundur karena menghormati yang tua, takut ganggu orang, insya Allah walaupun di saf kedua tetap dapat pahala saf pertama tuh ya. Nggak mengurangi pahala mereka sama sekali itu, subhanallah. Demikianlah kata Al-Imam As-Suhrawardi dalam kitab Awariful Ma'arif. Kemudian qala Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir ini ulama Bogor ya, Empang, yang kita kenal Empang. Selain Habib Abdullah bin Muhsin, itu ada namanya Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir. Ini wali min auliaillah. Ini saya kisahkan dulu sedikit tentang beliau. Dulu di zaman Soekarno, beliau ini orang yang terkenal wali yang mustajab doanya. Sampai-sampai presiden kita Soekarno ketika ada masalah pengen banget dia hadir di rumahnya di Istana Negara Bogor, pengen diundang. Kan nggak jauh, Istana Bogor sama rumah Habib Alwi nggak jauh, sama-sama di Bogor. Ketika diundang nggak pernah mau. Sampai suatu ketika diutuslah utusannya untuk jemput beliau karena mendesak ini. Akhirnya Habib Alwi mau. Ya, ini ulama ya. Ulama tuh paling anti masuk ya ke kerajaan, paling anti masuk pemerintah. Ya, dalam hadis al ulama warasatul anbiya. Ulama tuh pewaris Nabi malam yukhalid bihi sultan, selama belum masuk ke pemerintahan. Kalau ulama udah masuk ke pemerintahan, nah ini nih udah nggak jadi lagi warasatul anbiya, tapi warasatul agniya. Warisannya orang-orang kaya tuh ya, bukan warasatul anbiya ya. Nggak mau, orang didesak, akhirnya mau juga dah. Berangkatlah ke Istana Bogor. Sampai di Istana Bogor dimintai doa, Habib doain saya lagi banyak masalah, lagi banyak ini problem dan sebagainya. Habib Alwi didoain. Kalau yang namanya Habib ya diminta doa ya didoain, subhanallah gobul hajatnya. Pulang dah. Setelah pulang beberapa saat diundang lagi Habib Alwi, didesok lagi. Habib Alwi nggak mau, aneh nggak mau, nggak Bib. Presiden pengen banget antum datang. Begini dah, aneh bakalan penuhi permintaan presiden asal presiden penuhi satu permintaan saya. Itu. Ya udah,
diajak lagi datang. Nah, ditanya sama presiden, Habib, permintaan Habib apa kepada saya? Saya cuma minta satu, presiden, tolong jangan undang saya lagi. Ya, tolong jangan apa? Undang saya lagi. Nih ciri ulama akhirat yang disebutkan dalam kitab Ihya Imam Ghazali, mereka paling segan berurusan dengan urusan pemerintahan. Ya, dikabulin, nggak pernah diundang lagi. Bilangin nanti kalau ada apa-apa ke rumah aja, utus-utusan minta doa. Saya takut mengganggu waktu saya atau mengganggu waktu presiden tuh. Ya, bukan nggak mau doain, bukan. Ya. Makanya inilah dikhawatirkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, termasuk nih gurunya guru kita. Ya. Abu Yadimyati Cidahu. Ya. Kita doakan mudah-mudahan, saya baru buka pondok di sana, cabang markas yang kedua di Cidahu dekat Abuya. Kalau ada yang mampir ke Banten silahkan mampir ke pondok kita, daerah Kaduhejo. Ya. Insya Allah nanti besok pas hari hak motong sapi di sana insya Allah. Nah itu singkat cerita. Ya, ini presiden kita juga Gus Dur, kan kiai. Ya, walaupun dipanggil Gus, sebenarnya panggilan Gus ini buat anak kiai yang belum jadi kiai. Cuman karena tawaduknya Gus Dur tetap dipanggil apa? Gus Dur. Padahal harusnya kiai. Ya. Datang nih Gus Dur setelah jadi pemerintah, setelah jadi presiden, datang ke rumah Abu Yadimyati. Abu Yadimyati paling anti yang namanya nerima amplop, dikasih amplop pasti dibuang, dikasih amplop pasti dibuang. Datang Gus Dur, ya kalau orang lain diterima, diajak masuk. Karena Gus Dur orang pemerintahan, Abuya anti dengan pemerintah. Karena Gus Dur cucunya kiai, cucunya wali, akhirnya jalan tengah aja dah. Dikeluarkan tangannya Abuya di jendela, Gus Dur cium tangan tuh, nggak ditemuin tapi nggak juga nggak tinggalin, dikasih tangan di jendela, Gus Dur cium tangannya, pulang Gus Dur tuh, subhanallah. Ya. Makanya banyak kiai-kiai yang cerita gitu, sewaktu Gus Dur sebagai presiden kita nih ninggalin dia bukan karena nggak mau bantu, tapi takutnya merubah niat kita. Yang semula ikhlas karena Allah, ketika main ke pemerintahan padahal teman kita, niat kita berubah tuh ya. Kan kalau kata ulama, al-fulus tughayyirun nufus, betul ya. Duit bisa merubah orang. Ya. Makanya kita berlindung nih ya Allah, mudah-mudahan ya Allah selamatin kita ya. Sekarang kan lagi rame tuh yang lembaga apa itu, yayasan sosial tuh ya. Ya, sebutlah ACT singkatannya itu ya. Lagi rame, lagi dibahas nih. Kenapa? Tadi lah. Kalau kita dikit duit, insya Allah kita masih warok. Tapi kalau udah banyak, udah silo sama duit nih, waduh gimana nih? Ya boleh juga kali dah ya, tuh tilap-tilap dikit ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan itu isu nggak bener ya, karena itu akan menjelekkan citra Islam juga. Nah ini Habib Alwi bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad, beliau mengatakan, karena salafuna ridwanullah alaihim, dahulu para salaf kita, semoga Allah memberikan redha pada mereka semua, yuqaddimunal akbar sinnan, mereka selalu mendahulukan yang lebih tua dalam urusan satu, dalam urusan jalan. Ya, para salaf, orang-orang dulu, orang-orang soleh itu kalau duluin orang tua pada satu urusan jalan. Jadi kalau urusan jalan biar yang tua duluan. Gitu. Ya, kalau kita nih anak-anak muda belakangan, yang tua dulu gitu. Kalau dulu ya dulu. Masih sekarang masih ada ya. Kalau ada acara Maulid akhir Khamis itu yang di Kuitang. Ya. Dulu ceritanya saya dapat kisah dari pengurus Kuitang. Itu Habib Ali itu maulidnya maulid azab dulu maulidnya. Kesukaan Habib Ali itu. Karena Habib Ali Kuitang berguru dengan mu'alif itu. Pengarang kitab Maulid Azab itu gurunya Habib Ali Kuitang. Dan Habib Ali juga belajar dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Siftud Durar. Jadi dua-duanya nih guru beliau. Nah, tapi yang diturunkan ijazah oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Siftud Durar itu namanya Habib Muhammad bin Idrus kalau nggak salah ya, di daerah mana itu, Jawa. Itu yang dapat ijazah untuk menyebarkan bacaan maulid di Jawa. Gitu. Habib Ali enggak. Jadi dari sana dulu, dari Jawa dulu maulid Siftud Durar sejarahnya. Nah, ketika Habib Muhammad bin Idrus ini ya udah menjelang akhir-akhir wafatnya, diserahkanlah itu maulid Siftud Durar kepada Habib Ali Kuitang. Sehingga yang semula maulidnya azab
berubah menjadi Maulid Simtud Duror tuh. Tapi Majelis Habib Ali udah ada dari tahun 1890-an udah ada. Nah, akhirat tuh ya Habib Ali mengadakan Maulid Simtud Duror setiap hari pagi itu. Minggu pagi itu berubah menjadi Maulid Azab menjadi Maulid Simtud Duror tuh ya. Jadi asal sejarahnya begitu. Nah, jadi ini nggak sembarangan nih, orang dulu mau buka maulid itu ijazah dulu itu, masya Allah ya. Sampai kalau cerita guru-guru dulu maulid itu setahun sekali katanya ya. Jadi nggak ada yang maulid kecuali setahun sekali. Jadi kalau orang maulid setahun sekali muncul rasa rindu. Ya. Kita kalau ketemu tiap hari rindu gak? Kangen gak? Kurang kangen ya. Makanya kalau orang dulu saya dengar nih. Ya, di pulau tuh kalau yang namanya maulid tuh masya Allah itu Masjid As-Salafiyah tuh orang kumpul 10 semua. Kenapa bisa begitu? Karena maulidnya jarang tuh ya. Makanya tips cara biar kita kangen, biar kita rindu adalah jarang-jarangin. Kata Rasulullah, zur ghibban tazdad hubban. Zur ghibban tazdad hubban. Datengin orang jarang-jarang, entar timbul rasa cinta. Kalau kita saban hari ke rumahnya mulu, tiap hari ke rumahnya, setiap hari ke rumahnya, kata dia lu mulu kayak di mana dah tuh. Ya. Ya. Kalau kita jarang-jarang kangen nggak orang? Kangen itu sama ya. Makanya Nabi suatu hari pernah diminta sama sahabat, ya Rasulullah, kalau bisa ngaji tiap hari dah ya Rasul. Ini sahabat lagi semangat banget nih, ngaji tiap hari ya Rasul. Apa kata Rasul? La innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah nggak bosen sampai ente yang bosen gitu. Ya. Makanya waktu anak-anak mari ngaji dulu saya seneng banget, girang banget, masya Allah anak muda ngaji. Cuman saya bilangin dah, ya ngajinya dikit-dikit aja. Yang namanya semangat kan begitu ya. Lagi full nih ngaji, wah di mana aja gue samperin, sampai Cinere disamperin. Giliran kendor nih kendor. Lama-lama hilang atuh. Seminggu nggak ngaji, 2 minggu nggak ngaji, malu dah. 3 minggu malu, kagak enak. Ujung-ujungnya kagak ngaji itu. Saya bilangin anak muda semua, nggak apa-apa ya. Saya pribadi nggak apa-apa, jangan pakai malu anak muda sama saya. Gitu. Nah makanya tadi ya dalam urusan jalan mereka nih orang anak muda itu orang tua. Yang kedua urusan majelis. Ya, urusan majelis tuh, tempat duduk. Yang tua dulu kasih duduk, baru yang muda gitu. Kita di bis nih, naik bis. Ada orang tua masuk, duduk, suruh orang tua duluan. Kita belakangan ya. Jangan sampai pura-pura apa? Pura-pura tidur di kereta kan ya. Sering naik kereta kita, sini ke Citayam. Udah dapat tempat duduk nih. Orang tua masuk pura-pura tidur. Di ngorok-ngorokin biar lah ini bukan adab Rasulullah. Ajak duduk tuh, subhanallah. Yang terakhir wafi tartibil Fatihah. Nah, dalam urusan baca tertib Fatihah. Ya, jadi kalau urusan Fatihah orang tua duluin. Ya. Sama kayak talqin orang ngaji. Ya. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. Itu kata ulama, la-nya dipanjangin tuh. Dalam kitab Tanqihul Qaul disebutkan kalau orang membaca la ilaha illallah panjang, la ilaha illallah, itu berguguran dosa-dosa kita. Kalau nggak salah 70.000 dosa kita berguguran. Ya. Makanya nggak sembarangan ulama baca talqin panjang ya. Jadi la ilaha illallah di kita yang biasa begitu Habib siapa? Habib Hud bin Bagir al-Tos ya. Itu nggak sembarangan Habib Hud begitu. Itu ada ijazahnya dan yang kedua beliau udah termasuk tua gitu. Jadi kalau urusan baca Fatihah, baca talqin itu serahkan sama yang tua dah tuh ya. Ini adabnya. Jadi kalau yang muda nih kalau ada orang baca Fatihah udah biarin yang tua-tua dulu baca Fatihah. Tuh ya. Kadang-kadang saya juga sama menghindari, saya paling menghindari kalau tahlan baca Fatihah, apalagi kirim arwah, menghindari saya. Bukan kenapa, kadang-kadang kita nggak kuat kalau ketemu namanya lucu gitu, namanya lucu. Suatu hari saya lagi baca summal Fatihah ila ijo,
Ada lagi summa Fatihah ila pengki ya salam pengki. Kemarin cerita Babi Aldo ya waktu di rumah teman kita. Jadi beliau lagi baca tahlil nih. Ada Habib sesama Habib. Iseng namanya Habib, kalau bercanda softo, bercandanya kelewatan. Ada Habib, udah tawadu banget ya Habib, nggak pernah ngomong, orangnya diem aja. Dikerjain sama Habib yang lain. Dikirim Fatihah, ditulis namanya unik. Pas dibaca, summal Fatihah ila lontong bin sayuri katanya. Semua Habib ketawa, nih orang diem. Kenapa pada ketawa? Emang lucu. Ini orang emang nggak pernah ketawa tuh. Jadi kalau Habib bercanda lucu banget itu. Ya, summal Fatihah ila lontong bin sayuri ditulis sendiri. Ya Allah ya karim. Kadang-kadang ada yang pernah Satrifai cerita, dia lagi tahlil baca summal Fatihah ila nama. Nah, namanya siapa? Ya namanya nama, artinya namanya nama. Namanya siapa? Namanya nama. Ini kan aduh. Ya. Makanya tuh kalau ada baca-baca arwah, kirim-kirim arwah, saya suka kasih yang lain aja dah gitu. Takut nggak kuat kita ya. Nah, pantasnya memang yang tua dah tuh itu. Nah, itulah ulama dulu tuh mendahulukan jalan tempat duduk ame tartib Fatihah kepada orang tua. Summa qala Sayyidina Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kemudian berkata tuan kita Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas nafa'allahu bih. Nah, ini ya, kalau kita kenal pengarang Ratibul Attas yang bernama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan muridnya Asy-Syaikh Ali Baros. Nah, ini muncul generasi setelahnya ini ya kurang lebih 100-200 tahun dah dari kita. Muncullah yang bernama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya, wali kutub. Ini kata ulama, beliau adalah ya turunannya. Kalau bahasa kata yang mewarisi sirnya Habib Umar, pengarang Ratib Attas, ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya. Nah, ini dikatakan beliau itu sejak kecil buta. Dari kecil. Ya. Makanya kalau kita punya anak kecil buta, ya sedih, pastinya sedih. Tapi kalau ulama-ulama ya, kayak contoh orang tuanya Habib Imam Haddad. Ya, Alwi Al-Haddad, ya anaknya Abdullah. Ketika lahir Imam Haddad buta. Apa kata orang tuanya? Alhamdulillah, ya. Keluarganya bingung. Ya Alwi, anak ente buta, kenapa ente bilang alhamdulillah? Alhamdulillah anak ane nggak bakal maksiat matanya. Subhanallah. Jadi orang-orang yang husnudzon billah, baik sangka sama Allah, sampai yang menurut orang musibah bagi dia nikmat. Ini yang susah. Ya. Kalau kita biasa ngelihat musibah ya, betul ya. Naik motor jatuh, musibah apa nikmat? Musibah. Kalau kata kita musibah, kata mereka nikmat. Ada Kang Cendol, baru jualan pagi, baru keluar Kang Cendol. Baru keluar pagi-pagi jalan ditabrak motor. Jatuh, gubrak jatuh. Musibah apa nikmat? Musibah kata kita. Karena ini orang soleh, jatuh gubrak. Ya Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ditanya, "Bang, ya Allah Bang, apa Bang? Ini, wah ini dagangan saya gini gimana nih?" Ya udah Bang, saya ganti dah Bang. Bang berapa Abang modalnya? Gope. Udah saya ganti 1 juta, udah. Makasih. Pulang ke rumah. Lah Bang pulang aja Bang. Udah dapet dah. Dapat berapa? 1 juta. Lah 2 kali lipat tuh untungnya tuh. Yang harusnya dapatnya gope, dapat 1 juta. Kerja belum, dagang belum, udah dapat untung 2 kali lipat. Berarti ketabrakan musibah apa nikmat? Hah? Nikmat kalau mandangnya pakai pandangan husnuzon tuh ya. Dapat bini dikawinin sama kiai gitu, ente mau nggak nikah? Ini kalau orang sekarang jarang yang mau nih. Kalau orang sekarang begitu sih, disuruh nikah sama kiai lihat foto dulu gitu ya. Arahan kawinan, ada WA-nya nggak Sat? Instagramnya dah, saya mau lihat dulu gitu, bening nggak nih perempuannya. Kalau orang sekarang itu ya. Kalau orang dulu enggak, kalau dinikahin nih bener-bener nggak tahu siapa calonnya. Yang laki nggak tahu perempuannya, yang perempuannya nggak tahu lakinya. Dinikahin, pas nikah ternyata jelek.
Tapi karena ini murid sudah takzim ame gurunya, subhanallah. Di balik istri yang nggak cakep, ternyata mengandung akhlak yang soleha. Punya anak yang alim, jadi ulama tuh. Ya, karena kalau perempuan kurang cakep, ia lebih sibuk mempercantik akhlaknya, ilmunya ketimbang kecantikan fisiknya. Yang kedua, lebih aman ditinggal. Betul deh. Punya bini di rumah kurang cakep, kita tinggal seminggu juga aman. Coba kalau bini kita cakep, lebih nikmat lagi. Kayak encik-encik gelodok. Kita tinggal was-was gak? Apalagi tetangga kita ganjen-ganjen banget ini. Nah, ini yang khawatir ini. Ya. Itu. Jadi dibalik satu yang musibah ya, mengandung hikmah yang luar biasa. Nah, ini Al-Imam Ahmad bin Hasan, kita cerita beliau dulu ya. Ini beliau ini seorang yang buta matanya tapi nggak hatinya. Inilah para aulia kita, termasuk Imam Haddad ya, sama. Suatu hari Imam Ahmad bin Hasan dikerjain sama teman-teman, masih kecil dikerjain, kita kerjain Ahmad yuk, bikinin lobang, ntar kita suruh biar nyemplung ke lobang. Subhanallah, dibikin lobang, digali yang dalam, dibikin tutupan nih, padahal nggak lihat, diajak dikejar, pas lobang Imam Ahmad lompat tuh, insyaallah. Padahal matanya buta. Sejak itulah teman-temannya tahu bahwa ini bocah kasyaf. Ya. Masih bocah, ya, masya Allah. Lantas juga suatu hari, ya, beliau kedatangan orang nemuin duit recehan, dirham, dulu duit dirham. Ya Imam Ahmad bin Hasan Al-Tos, saya nemu duit ini. Beliau kan buta, beliau nggak lihat. Oh iya, saya tahu. Itu duit, gambarnya ini, tulisannya ini, ada kalimat la ilaha illallahnya, begini harganya sekian. Wah, subhanallah. Ditebak tuh duitnya, subhanallah. Jadi kita kudu hati-hati. Orang yang diberikan, ditutup mata ininya, zahirnya, itu bisa jadi Allah hidupkan mata hatinya. Ya. Dan kita ini yang hidup mata zahir kita, itu bisa merusak mata hati kita. Makanya berapa banyak orang gagal jadi wali gara-gara matanya. Ya. Kita ini Pak, kalau kita mungkin buta, kita nggak lihat maksiat. Kita ini kalau kita buta, kita bisa, ini hati kita bisa bersiman gara-gara tadi kita keluar rumah maksiat, ke pasar maksiat, hati kita ke masjid aja masih lihat kita mau ke masjid nih, lewat warung dulu, lewat tongkrongan dulu, lewat jalan dulu, ada maksiat, buka handphone maksiat, nonton TV maksiat. Hati di pengajian kita maksiat tuh kalau mata kita melek. Ada yang cerita, Ustaz, saya lagi umroh, ya, ngelihat perempuan Uzbekistan katanya. Oh, kalau perempuan Uzbekistan kan cakepnya masya Allah itu, ya, itu kayak boneka yang di Ramayana tuh. Ada cerita orang begitu, ketika di Ka'bah lagi tawaf, koma zakaruhu, kemaluannya diri, ya Rob, luar biasa. Ini nih mungkin hukuman dia kali ini nggak suka jaga matanya, dilihat lawan jenis. Ya kan kalau orang ihram kan pakai apa? Nggak pakai apa-apaan kan? Pakai apa? Kain doang. Subhanallah, tuh bisa bayangin lagi ihram. Koma zakaruhu, si fulan berdiri kan begitu. Malu nggak tuh? Nah, makanya tuh kalau kita lagi di sono tuh jaga kita punya hati, ya Allah, jangan sampai nih mata kita ya memandang sesuatu yang diharamkan Allah, dihukum kita, dibikin malu di situ. Ya, tuh. Nah, ini juga beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos ini berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, pengarang kitab Mukhtasar Jiddan. Ini kalau yang ngaji nahwu pasti tahu deh. Ya, yang kita baca Syarah Jurumiyah Mukhtasar Jiddan, ya. Apa kata beliau? Beliau pernah mengatakan, inna min qawaidis salaf anna yataqaddama as-sighar 'alal kibar illa fi salasati mawadi'. Kaidah para salaf kita, kata beliau, tidak mendahulukan yang muda dari yang tua kecuali 3 tempat. Jadi kalau apa-apaan yang tua dulu, kecuali 3 nih. Kalau yang 3 ini, yang muda boleh maju. Apa itu yang pertama? Fil imamah.
dalam masalah menjadi imam nih. Anak muda boleh maju. Idza kana ahlan, kalau memang sudah pantas, sudah layak, sudah ahli tuh. Ya. Makanya Imam Syafi'i itu masih kecil udah jadi imam. Hafal Quran 7 tahun, udah jadi imam. Yang pernah saya kisahkan kemarin ya, Imam Syafi'i suatu hari beliau merasa dirinya alim. Kalau orang sekelas Imam Syafi'i merasa alim ya pantas. 7 tahun hafal Quran, 9 tahun hafal Muwatta, 13 tahun menjadi mufti di Mekah, pantas. Ya kalau kita udah nggak ada pantas-pantasnya dah. Imam Syafi'i cuman di hatinya terbetik, ya Allah saya ini orang alim. Lantas Allah hukum. Ketika beliau jadi imam, sholat Fatihah muter-muter, salah mulu Fatihah. Ya kalau kuliah wajar kan ya, wala ana abudu, wala ana wala antum, muter-muter, wala ana abidu ma abatum, wala antum abiduna ma, wala ana abidu ma abatum. Kalau belum ada yang lakum belum kelar tadi tuh. Ini Fatihah Imam Syafi'i lupa. Sampai kemudian Imam Syafi'i setelah sholat beliau istighfar sama Allah. Beliau sholat istikharah, nanya, ya Allah salah saya apa? Malamnya ngimpi beliau, dihadapkan beliau di persidangannya Allah, dihadiri para ulama, dijatuhin hukuman mati kata Allah. Dijatuhin hukuman mati. Kenapa? Karena ente sudah suul adab, ente merasa alim. Allahu Akbar. Ya. Jadi memang berat ya, ulama itu apa yang terlintas di hatinya itu jadi pertimbangan. Ya. Makanya kalau jadi ulama luar biasa, ngerasa alim aja, ngerasa pinter aja kita bakal diuji. Gitu. Saya pernah sekali ngalamin begitu. Jadi waktu itu saya jadi imam sholat maghrib. Pas banget kita kan belajar baca Quran, qiraat nahawan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita pakai lagu itu pas imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Diam saya. Wah, apaan lagi ya? Gara-gara kita ngikutin lah lagu. Belagu sih itu ya. Akhirnya kadang nggak nemu di otak nih, saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi biasa baca itu. Allah ya. Makanya ngeri kita. Kadang kita terbetik di hati kita lagi khutbah nih. Lagi khutbah. Gampang udah biasa khutbah, tukang khutbah masih nggak bisa khutbah. Kita khutbah bener, kita khutbah. Assalamualaikum. Batuk. Sampai khutbah isinya batuk semua. Makanya kita nih nggak boleh ngerasa sombong dikit, ngerasa bangga dikit, ngerasa pinter dikit, dihukum sama Allah. Makanya sekarang kalau saya khutbah di rumah nih, ya Allah, mudah-mudahan khutbah nggak batuk. Bener, imam batuk. Besok doanya ganti, ya Allah mudah-mudahan khutbah sama imam nggak batuk. Bener, pas doa batuk. Ya Allah tuh. Imam Syafi'i dihukum sama Allah karena ente udah merasa alim. Datang seorang laki-laki berkata, "Ya Allah, ini Imam Syafi'i banyak jasanya buat umat. Jangan dihukum mati. Kasih hukuman yang lain." Apa? Kata Allah. Kasih aja hukuman suruh cium tangan orang yang paling rendah atau yang dirasa lebih rendah dari dirinya. Cium tangannya biar dia belajar tawadu. Jangan ngerasa alim. Bangun Imam Syafi'i. Ketika bangun, ya besoknya nyari tuh orang yang lebih rendah atau yang dipandang paling rendah. Ketika ketemu nih kayaknya nih orang nih pakaiannya lusuh, nggak kayak ulama, pokoknya nggak kayak orang ngaji dah. Datang nih dia, pengen nyium tangannya. Tuh. Ketika pengen nyium tangannya, ditarik sama itu orang, digampar Imam Syafi'i. Masya Allah. Ta'adab anta ya Syafi'i. Imam Syafi'i, ente adab sama aneh. Aneh yang ngeringanin hukuman ente kemarin di ngimpi ente. Allahu Akbar. Ternyata orang yang dianggap paling rendah adalah wali yang masuk ke mimpinya Imam Syafi'i. Subhanallah. Qabil yadaka. Sekarang cium tangan ente sendiri karena nggak ada yang lebih rendah dari diri ente. Masya Allah. Imam Syafi'i akhirnya cium tangannya sendiri.
Gara-gara itu Imam Syafi'i ngadu sama gurunya yang bernama Syekh Waqi' bin Jarrah, sampai dikatakan dalam syairnya, syaqautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi faqala fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, aku ngadu ame guruku tentang buruknya hafalanku. Kata guruku, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak diturunkan Allah pada orang yang maksiat. Tuh, makanya buat para santri, buat para jamaah semua, ya, diangkatnya derajat kita bukan karena banyaknya ilmu, ya, tapi diangkatnya derajat kita karena kita merasa tawadu, man tawadu'a rafa'ahullah. Tuh, ya. Maka ada kalimat yang bikin saya ngeri. Ini saya baca dalam kitab Hilyatul Auliya yang dikarang oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, perkataan Al-Imam Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau katakan, ini kalimatnya serem. Siapa orang yang merasa ada orang yang lebih rendah dari dirinya, fahuwa mutakabbir. Itu orang sombong udah. Allah. Saya baca begini, ya Allah, iya. Kadang kita ngelihat orang di pinggir jalan kagak ngaji, kita merasa mendingan gua, fahuwa mutakabbir. Itu kesombongan. Ketika ngeliat orang maksiat lagi minum, lagi nenggak khamr, kita merasa lebih baik dari dia, fahuwa mutakabbir. Itu pun orang sombong. Ngeri gitu nih, gimana kita mau selamat begini? Sedangkan kata Rasul, nggak bakal masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan setitik atom, nggak bakal masuk surga. Saya bilang, ya Allah, gimana saya mau masuk surga ini? Kita ngaji, kita ibadah, kadang ngelihat orang kita remehin, ya Allah, serem. Ini buat saya juga serem, ya Allah, ya. Makanya mudah-mudahan ini jadi nasihat buat kita semua, jangan sampai kita merasa lebih baik dari orang lain, gitu. Nah, itu yang pertama, seseorang boleh menjadi imam, ya, meskipun umurnya muda, yaitu. Yang kedua, ngajar, dalam urusan ngajar, ya. Siapapun boleh jadi seorang pengajar meskipun usianya muda. Imam Syafi'i 13 tahun umurnya. Bahkan Imam Sibawayh, seorang ahli nahu, itu umurnya belum sampai 40 tahun. Makanya kata ulama, seseorang kalau belum sampai 40 masih dibilang muda, gitu. Meskipun jenggotnya panjang, meskipun kumisnya panjang, kalau makan nasi padang nempel tuh nasi padang gitu. Ya, ingat ya, sunnah Nabi, i'fa'ul lihyah, kalau jenggot dibiarin, dirapiin, kalau kumis diapain? Dicukur. Jangan terbalik, orang Nasrani, orang Yahudi miara kumis sampai panjang tebal kayak Pak Raden, jenggotnya dicukur, gitu. Yang sunnah kebalik, kalau kita kumis cukur, jenggot rapiin, piara gitu, ya. Insyaallah kalau kita miara jenggot itu katanya malaikat nempel di sini tuh, ya. Yang kedua juga bagus, ya. Orang kalau punya jenggot lakinya kelihatan. Nah, baik-baik sekarang ada laki-laki kagak ada kumis, kagak ada jenggotnya. Nah, takut-takutnya nongkrongnya di wow situ, ya. Ya. Jadi urusan ngajar ini siapa aja boleh. Ya. Imam Nawawi udah ngajar dari umur 20 tahun. Ya. Kita kalau sekarang ada orang ngajar 20 tahun, anak bocah tuh, jangan lihat bocahnya, lihat ilmunya, gitu. Ada ulama namanya Syekh Usama Azhari. Ini sekarang lagi viral di Mesir. Tokoh muda. Sekarang umurnya 43 tahun kurang lebih. Dulu waktu umurnya 31 pernah datang ke pesantren Darul Islah. Dulu saya waktu masih ngaji malam Jumat di Kiai Amir, pernah duduk di pinggiran tuh, paling pinggir dekat tempat aqua. Tahu-tahu lewat nih ulama. Waktu itu emang kalau orang Arab kan kelihatannya tua aja kan. Masih umur 31, bawa tasbih datang. Saya pikir siapa ini orang ceramah. Pergi nggak ada yang salaman, pulang nggak ada yang salaman. Subhanallah, naik 2012. Cung beritanya. Barang Habib Ali Al-Jufri. 2 tokoh muda ulama luar biasa di Mesir, viral. Kalau di kita nih mungkin Uwa sama Uwa, ya. Naik viral di Mesir, musuhnya masih muda tapi ilmunya Masya Allah. Pernah di Masjid Al-Azhar ngajar bareng dengan Habib Umar bin Hafiz. Tuh. Jadi kalau di Mesir tuh yang nggak penting umur, yang penting kita bisa ngajar. Ada 5 kitab yang mungkin para santri tulis. 5 kitab syarat orang ngajar di Mesir.
Satu, yang pertama sudah hatam kitab Syarah Maqasid, ini ilmu kalam. Yang kedua, hatam kitab Jam'ul Jawami, ini usul fikih. Yang ketiga, sudah hatam kitab Talkhis, ini kitab Balaghah. Yang keempat, hatam Syarah Samsiyah. Yang kelima, hatam kitab Al-Kasyaf, tafsir Zamakhsyari, segini tebalnya. Nah, kalau 5 ini udah hatam, boleh ngajar di Al-Azhar. Ini kitab tinggi semua nih. Ya. Kalau di kita enggak, kalau di kita lebih gampang ya, gitu. Bisa Sapinah boleh ngajar dah gitu. Harusnya enggak ya gitu. Karena tadi perbedaannya di sono sama di sini. Kalau di sono ngaji sejam 2 jam itu enggak ada lucunya. Kita ngaji sama Syekh nih. Dengerin, saya sering dengerin di YouTube tuh, si Al-Buti, si Usama, si Ali Jum'ah. Itu mereka ilmu aja gitu. Sejam kuat. Kalau kita ngaji ilmu semua kadang sejam ngantuk tuh ya. Bahkan termasuk Habib luar Batang, Al Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Itu meninggalnya kalau nggak salah umur 20-an. 27 kalau nggak salah. Kita bisa bayangin ya. Habib Husain luar Batang yang kalau kata Mbah Maimun Zubair yang waliullah yang mau kuburannya di Ma'lah, itu nggak sah orang ziarah kalau nggak ziarah ke Habib Husain luar Batang. Makanya dari Sarang apa daerah mana sana? Sarang daerah mana? Jawa Tengah. Tempat pesantrennya Mbah Maimun. Itu kalau ziarahnya yang unik nih, Nih kita mungkin nggak kerjain. Ziarahnya dari luar Batang dulu. Startnya dari mana? Luar Batang. Ya, kan aneh ya. Mau ziarah dari luar Batang dulu. Orang Jawa ziarahnya kemana? Luar Batang. Abis dari luar Batang baru ke wali-wali yang lain. Itu uniknya. Kenapa kok keluar Batang dulu? Saya pernah nanya, kenapa kok ke luar Batang dulu? Kata ulama sana, Habib luar Batang itu, ya, itu kuncinya semua sunan-sunan yang 9. Ya. Jadi kalau kita pengen ziarah ke sunan yang 9, keluar Batang dulu karena itu kuncinya. Gitu. Ya. Bahkan ada kuburan di sebelahnya ya, namanya Haji Abdul Qadir. Itu konon katanya beliau orang Cina yang mu'alaf masuk Islam, diganti nama sama Habib Husain luar Batang, namanya Abdul Qadir ya. Makanya kita nggak sah kalau kata Habib Ahmad Ali bin Hasan Al-Attas, kalau kita ziarah ke makam Habib Husain nggak bacain Fatihah juga buat Haji Abdul Qadir yang di sebelahnya itu. Nah itu masih muda umurnya ya. Masih 20-an, tapi orang-orang pada ke beliau, pada tabarruk sama beliau, nggak lihat umur, nggak. Dalam urusan ini nggak. Gitu. Yang ketiga, dalam urusan fatwa. Nah itu yang muda boleh memberikan fatwa meskipun ada yang tua selama orang ini mampu untuk berfatwa. Cuman emang orang sekarang itu kayaknya nggak ada yang sampai makom fatwa. Berat. Ya. Kalau ngutip fatwa banyak. Orang pas pulang nyantren nih, hatam Fathul Ba, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, I'anah dan sebagainya, dia baru ngutip doang. Pendapat siapa yang dikutip? 2 ulama besar, namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli. Ini biar kita tahu nih, yang ngaji Fathul Mu'in pasti tahu nih. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ulama besar di zamannya. Imam Romli ulama besar. Ini 2 ulama mazhab kita yang terakhir. Ya. Dan Ibnu Hajar Haytami punya murid namanya Syekh Zaini ya, Zainuddin Al-Malaybari. Nah itu beliau pengarang kitab Fathul Mu'in tuh ya. Nah, jadi runutan begitu. Dan Syekh Zaini punya murid kalau nggak salah namanya Abu Bakar Syato, pengarang I'anatut Thalibin. Jadi nggak jauh nih ya, mungkin sekitaran 200 tahun dari kita gitu. Cuman kita nggak nelusurin jejaknya, mudah-mudahan ya. Kalau ada rezeki, kita nggak jarah keluar Batang doang, kita jarah ke Jawa dikit, ke Mekah, ke Madinah, ke makam-makam ulama besar di zaman itu, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi dalam urusan masalah imam, dalam urusan masalah ngajar, dalam urusan masalah fatwa, itu yang muda boleh maju duluan dari yang tua. Selain itu, adabnya yang tua dulu. Minum termasuk minum. Kita mau minum nih, yang tua dulu, gitu. Suatu hari Rasulullah dikasih minum, ya. Di sebelah kanannya, ya, Abdullah bin Abbas, anak muda usia 12 tahun. Di sebelah kirinya Abu Bakar Siddiq, umur sama sama Nabi, kurang lebih.
Kan adabnya kalau kita ngasih minum yang kanan dulu. Adabnya. Cuman yang kanan anak muda. Yang kiri siapa? Orang tua. Rasul ngasih yang kanan. Tapi nanya, Ibnu Abbas, boleh nggak ane kasih Abu Bakar, kan dia tuaan? Apa kata Abdullah bin Abbas? Enggak ya Rasulullah, ane yang pengen minum karena ini hak ane. Karena pengen minum bekas Rasul langsung, ya tabarruk namanya. Ya. Nah, tapi adabnya Rasul tadi gitu, nggak langsung dikasih Abu Bakar, nggak. Karena haknya anak muda yang sebelah kanan nih, yaudah dikasih. Ente mau minum kan nih? Kalau nggak ada kasih, nggak ya Rasul, ada yang mau minum tuh. Jadi sesuai dengan haknya. Ya. Dalam masalah minum, dalam masalah makan pun sama gitu. Ngasih nampan, yang tua dulu kita kasih, yang muda belah. Kan kadang-kadang yang muda culas juga. Pasti bagi nampan di diri. Seolah-olah panitia ditaruh buat dia. Ya. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan pengajian kita bermanfaat. Allah panjangin umur kita, Allah luaskan rezeki kita, luaskan hati kita, Allah jadikan ilmu kita ilmu yang mendekatkan kita pada Allah. Dan mudah-mudahan kita doakan para guru-guru kita dipanjangin umurnya, disehatkan badannya, diberkahi rezekinya dengan anak-anak yang soleh-solehah. Kita semua yang hadir pada malam hari ini tidak pulang melainkan mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mati husnul khatimah, dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min labihakal Fatihah. Sirril Fatihah. Karamatil Fatihah. Iftah lana babal khair wa khtibna bil khair waj'al wal hadirin lil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabb